Ya, mengapa polisi melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Benarkah ada bukti baru dalam kasus ijazah tersebut? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Pak Rifai, selamat sore. Selamat sore Pak Rifai, Mas Ikan. Selamat sore Mas Kefan, selamat sore Profesor. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Prof. Hipnu dulu ya, Prof. Pihak pelapor yakni Roy Suryo CS tadi sempat keluar dengan keyakinan bahwa ijazah Jokowi ini tidak identik dengan 3 pembanding. Nah, di saat yang sama mereka juga mengklaim punya bukti-bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi ini palsu. Nah, apakah bukti yang dibawa pelapor ini bisa menjadi bukti baru untuk ditentukan lagi apakah ada tindak pidana atau tidak dari kasus ini, Prof? Ya, gini, melihat suatu proses hukum kita apresiasi Baris Krim ya. Pertama, menghadirkan pelapor. Ini sebagai bentuk pendekatan akusatur, artinya sebagai subjek yang sama. Nah itu, subjek pelapor, subjek terlapor. Sekarang terhadap bagaimana penilaian-penilaian terhadap pelapor yang sudah dilakukan seperti ini, kemudian Baris Krim. Itu adalah sebetulnya keterangan ahli. Ahli itu dalam suatu pembuktian, kalau kita bicara bukti, itu harus disampaikan di dalam suatu pengadilan berdasarkan standar keilmuannya. Nah, dalam hal seperti ini, untuk menilai kaitannya dengan terhadap hasil yang itu sebetulnya pengadilan yang akan menilai sejauh mana. Itu pun berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, karena ini masih lidik, dan saya kira Baris Krim juga, saya belum mendengar hasil yang sekarang ini. Kalau itu memang tidak ada terbukti, itu bukan suatu yang final. Gitu loh. Karena sering saya katakan, penghentian itu ada penghentian demi hukum dan demi kepentingan hukum. Kalau memang hasil ini ternyata Baris Krim menyatakan bahwa nilai-nilai yang sifat identik tidak terbukti, berarti dihentikan demi kepentingan hukum. Artinya apa? Belum bukti yang final. Sehingga sampai kapanpun, kalau memang masih ada bukti-bukti lain yang merasa lagi, itu bisa diajukan ke Baris Krim. Dan itu loh. Karena dalam konteks hukum berhenti final, itu karena kalau kita meninggal dunia, daluarsa, nebis, tapi kalau dalam suatu pembuktian laporan sepanjang itu dinyatakan tidak cukup bukti dan identik, ya sampai sekarang saya kira suatu penghentian bersifat sementara dari Baris Krim. Gitu. Ya Prof, jadi hasil dari gelar perkara khusus ini tidak akan cukup begitu untuk menyudahi kasus ijazah palsu Jokowi ini? Ya, kalau kita lihat suatu pembuktian memang harusnya di pengadilan. Nah itu, pertanyaan sejauh mana objektivitas nanti terhadap Baris Krim untuk menilai seperti itu. Karena ini ada suatu dua pihak dari nilai-nilai terhadap suatu nilai itu memang betul dari kalau kita lihat di suatu persidangan juga demikian juga kan pihak kejaksaan membuktikan dengan ahli, kemudian pihak korban demikian juga kalau tadi disampaikan dalam suatu keterangan misalkan meninggal ekshumasinya seperti apa lah gitu. Cuman pertanyaannya begini Mas, karena ijazah aslinya itu yang belum diobjektifkan di dalam suatu peristiwa ini. Jadi tampaknya dari hasil ini pun belum selesai. Ini Pak Rifai masih PR banyak ini. Bagaimana menyelesaikan kasus ini? Karena objek, kalau kita melihat suatu perkara, objek perkara itu yang diperiksa. Nah, pertanyaan diperiksa itu masih dalam tingkat lidik. Lah, baru pelapor juga belum bisa memeriksa. Ini yang titik buntunya itu seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, karena adanya gelar perkara khusus ini agak lain begitu ya, jarang-jarang. Sebenarnya di dalam itu ngapain aja sih Pak Rifai? Oke, jadi kami tadi menghadiri gelar perkara khusus ya dari jam 10:30 selesai sekitar jam 3 ya. Pada intinya tadi yang berjalan itu adalah pertama penyidik menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan selama ini ya. Dan kita juga baru mengetahui ternyata sudah begitu signifikan ya, sudah begitu komprehensif. Ya bahkan tidak hanya sekedar memeriksa lapor, itu hanya bagian kecil. Semua saksi sudah didengar keterangannya, baik pihak UGM, teman-teman kuliah, bahkan sampai ke SMA, bahkan Dirjen Dikti pun sudah diperiksa. Ya, jadi pihak pemerintah pun sudah didengar semua keterangannya tentang ini. Ya. Lalu dari paparan itu semua dinyatakan bahwa memang tuduhan peristiwa pidana tidak ada gitu loh, tidak ada pemalsuan. Dan ini semua kan alat bukti yang
apa namanya saling menguatkan ceritanya. Tidak ada yang berbeda gitu ya dari teman-teman kuliah, termasuk seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi ya, berapa tadi, sekitar 39 dokumen kalau nggak salah. Sudah diambil semua, dari koran juga sudah diambil gitu ya. Yang dibilang itu dicek koran tidak ada, ternyata sudah ada di Baris Krim semua. Ya, dan yang cukup Tapi menarik ijazah adalah aslinya Jokowi pihak tidak Dikti juga ditunjukkan ya Pak Rifai ya? Bentar, saya jelaskan dulu ya. Jadi pertama dia menjelaskan itu semua ya. Setelah itu tanggapan dari pihak pelapor, kemudian tanggapan dari pihak kami ya. Itu sesi satu selesai, kami keluar, dilanjutkan dengan rapat berikutnya. Tapi ini secara internal, kami tidak lagi di dalam. Tadi kalau sekedar informasi yang ada di situ ada dari DPR Komisi 3, ada dari Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, Itwasum, Propam, dan Divkum. Jadi sudah komprehensif, semua dilibatkan di situ ya. Oke. Nah yang cukup menarik adalah kalau saya ikuti tadi dari awal sampai akhir, tidak ada satu pelanggaran penyidikan yang bisa dibuktikan ya. Jadi tidak ada satupun pelanggaran SOP, semua sudah dijalani. Itu satu. Kedua, tidak juga ada novum yang diajukan ya. Sekedar yang diceritakan ya itu lagi ya, ada desa KKN seperti itu ya, Pak Kasmujo yang sebenarnya tidak korelasi dengan ijazah, karena kita bicara sekarang ijazah palsu ya. Bukan lagi melihat perjalanan kuliah seseorang ya, itu kan sebenarnya bukti-bukti petunjuk ya. Tapi kalau bicara saksi langsung terhadap ijazah adalah siapa? Pihak UGM yang menerbitkan. Ya, termasuk juga Dikti yang tentunya mencatat penomoran-penomorannya gitu ya. Nah, jadi tadi kesimpulannya adalah pertama, bahwa memang rangkaian penyelidikan sudah dilakukan. Kedua, tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan para penyelidik. Dan yang ketiga, tidak ada novum. Yang diceritakan ya itu aja, seperti yang di media. Nah, nanti akan disimpulkan dari ini semua, apakah memang penyelidikan ini sudah proper dan akan dipertahankan keputusannya, atau memang perlu dilanjutkan. Nah, ini kita tinggal tunggu hasilnya. Ya. Lebih kurang itu tadi yang terjadi ya, di Pak Rifai, ini kan pihak pelapor ini kan mereka mendorong dan bahkan meminta supaya ijazah asli Jokowi ditunjukkan saja begitu. Kalau ditunjukkan itu maka akan selesai perkara begitu. Ini menurut dari pihak pelapor. Mereka juga membawakan bukti baru ya, kemudian ditunjukkan juga kepada wartawan itu tentang huruf lah, tentang gelar profesor, lalu kemudian dan yang lain-lain begitu. Nah ini bagaimana kemudian dari pihak kuasa hukum Jokowi sendiri melihat ini? Oke, saya mau tanggapi dulu ya. Jadi apa yang diceritakan itu tadi di layar ini sudah dipatahkan karena kami juga membawa ahli, Pak. Kami membawa ahli ketua komisi pakar Asosiasi Digital Forensik Indonesia. Jadi bukan digital forensik sekedarnya ya. Ini betul-betul memiliki license ya, pendidikan di situ, dan beliau komisi pakar dari organisasi digital forensik. Yang disampaikan intinya hanya dua. Satu, ilmu digital forensik tidak bisa memeriksa bukti analog. Jadi kalau melihat objek penelitian, maka harus dilihat dilahirkan secara apa bukti ini. Kalau dilahirkan secara analog, maka itu tidak bisa ditangani oleh digital forensik. Tapi kalau dia dilahirkan secara digital forensik, maka itu kewenangan mereka. Pertanyaannya, ijazah yang ditunjukkan oleh Mas Roy itu lahirnya digital atau analog? Kita semua tahu, semua ijazah di Indonesia berbentuk analog. Sehingga dijelaskan, orang digital forensik tidak memiliki kewenangan. Dimanapun, di negara manapun. Jadi apa yang diceritakan ini sudah menjadi nol semua. Kedua, dia menjelaskan ELA yang diceritakan itu tidak bisa digunakan untuk memeriksa ijazah yang berbentuk analog. Jadi ELA-ELA yang diceritakan ini selama ini ternyata kita baru tersadarkan ya, dengan ahlinya langsung hadir, dan ini betul-betul dari organisasi profesi ya, dan sudah menjelaskan tadi di dalam di gelar perkara. Soal ijazah, lagi-lagi kami sudah menyerahkan, tidak hanya menunjukkan, menyerahkan kepada laboratorium forensik ya untuk diperiksa, dan sudah diperiksa oleh mereka bahkan tanpa disita dengan inisiatif. Mau apa lagi gitu ya? Karena yang penting adalah ijazah itu harus dilep, Pak. Sekarang kami tunjukkan di mereka pun kemampuan mata kan tidak akan bisa menilai. Ini lebih kepada hasrat aja, keinginannya diikuti, itu yang menurut kami nggak tepat, tidak sesuai dengan konteks pembuktian. Kedua, tadi kami menjelaskan beberapa dasar hukum ya, baik Undang-Undang KIP pasal 17 dan 19, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa ijazah ini tidak bisa seenaknya harus ditunjukkan. Kami punya hak hukum untuk menolak, kecuali diminta oleh penegak hukum. Dan untuk laboratorium,
sudah kita berikan permintaan penyidik, sementara hakim belum pernah ada yang meminta ini. Jadi kami tadi jelaskan memang kami tidak membawa karena memang tidak diminta juga oleh Barreskrim. Kalau diminta secara tertulis kami akan bawa. Tapi juga tadi diminta, tidak diminta, dan karena memang hanya membahas soal apakah keputusan penghentian penyelidikan ini sudah tepat atau tidak, masih sampai di situ, Pak. Baik, Prof. Itu lagi tadi tadi di dalam gelar saya langsung yang bertanya dalam gelar. Ya. Apakah ada yang menjamin di ruangan ini kalau saya tunjukkan maka ini berhenti? Nggak ada yang bisa jawab juga. Tadi boleh tanya, semua dari pihak TPA juga nggak jawab tadi Pak. Saya yang tanya langsung di sidang. Kalau ada yang menyatakan ini berhenti, akan kita pertimbangkan. Tapi kalau tidak, karena kami yakin hanya difoto, diributkan lagi, dipersoalkan lagi Pak. Persis seperti itikat baik UGM selama ini. Dia membuat konferensi pers, alumni kumpul, bawa ijazah semua, dinaikkan di PPT, bukan selesai Pak. Difoto, dipersoalkan. Sementara tadi ahli digital forensik kami menyatakan bukti foto tidak bisa dilakukan sebagai dasar pembuktian untuk menguji objek yang bersifat analog. Jadi kembali lagi, kami tidak akan ikut gendang hanya untuk membuat persoalan semakin panjang, Pak. Kami ikuti prosedur hukum saja. Demikian, Pak Kevin. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Menurut Anda sendiri, penilaian Anda, bukti yang dihadirkan oleh pelapor CAC sebenarnya cukup kuat, tidak sih untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu? Iya, makanya di sini nanti polisi akan melihat. Kita tunggu hasil rekomendasi dari polisi yang sekarang, karena polisilah yang menentukan bahwa suatu penyelidikan itu ada unsur pidana atau tidak, kan gitu kan. Karena saya yakin nanti Mabes Polri akan melihat suatu kronologi, jadi tidak hanya ahli tapi juga keterangan saksi. Tadi sampaikan Pak Rifai, saksi yang sudah diperiksa, dokumen yang sudah diperiksa, sejauh mana korelasi antara bukti dengan bukti, sejauh mana korelasi bukti dengan ahli, sejauh mana ahli dengan bukti yang akan diperiksa dari objek suatu peristiwa. Ini yang akan dilihat, ini yang menentukan. Ini memang tampaknya tugas berat bagi Mabes Polri untuk menentukan kasus ini, karena ini saya kira itu Pak Rifai sudah masuk politik tadi. Ya kalau diperlihatkan memang nggak selesai, itu mundur terus kan gitu. Ini permasalahan. Sekarang pertanyaannya gini Pak Arif, apakah memang bisa dibuat perjanjian? Kalau sudah selesai, tutup buku lah. Ini coba dianalisis ke sana. Kalau enggak, ini mundur terus. Ada suatu kesepakatan, ya apalah alternatif penyelesaian lah. Alternatif itu yang menjadikan suatu efisien, tidak habis tenaga dalam penyelesaian ini. Kan itu loh. Karena pertimbangan Pak Rifai tadi, kalau nggak ini selesai dibuka nanti terus mundur semua dibuka. Nah ini memang juga nggak produktif. Nah alternatif ini Pak Mas Kevin, saya kira Barreskrim juga bisa menjadikan suatu solusi. Apa yang mesti dilakukan? Kalau dilakukan dibuka akan mundur terus. Kalau dibuka jadi permasalahan, tapi harus ada suatu penyelesaian. Karena hukum itu litis finire operative, bahwa hukum itu harus selesai. Syukur di tingkat lidik selesai, itu lebih baik. Jadi menurut Anda harus masuk pengadilan supaya kemudian akhirnya bisa menyelesaikan kasus ini, Prof? Ya, karena kalau Barreskrim memang menyatakan hasilnya itu tidak terjadi apa-apa, harus ada alternatif. Artinya ada kepastian di antara para pihak. Ini kan sebetulnya kan masalah para pihak, kan gitu kan. Tapi kalau nanti pengadilan, pertanyaannya apakah juga bisa menyelesaikan semuanya? Nah, konsep hukum masuk ranah politik ini yang saya kira tidak akan selesai dalam penyampaian Barreskrim yang hari ini. Makanya saya kira Mas Rifai juga hati-hati sekali untuk melihat ini, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti sudah loss nanti gitu. Tapi juga harus ada suatu kepastian di antara para pihak, kepastian untuk selesai. Alternatif penyelesaian sangat ditunggu oleh Barreskrim dalam penyelesaian seperti ini. Ya, tim kuasa hukum mempertimbangkan itu, ada solusi alternatif itu, Pak Rifai? Kalau kami satu hal ya, pertama ya kalau kami sih dari pihak Pak Jokowi, kami meyakini kok mau dengan apapun juga kebenaran adalah kebenaran. Pak Jokowi menjalani perkuliahan, beliau yang menerima ijazah dari UGM, jadi fakta ini pun juga tentunya akan kami pertahankan sampai kapanpun dan dimanapun, kan, di forum manapun kan begitu. Nah, tapi mungkin sebagai solusi ya, kalau memang ini juga akhirnya tetap diputuskan penyelidikan dihentikan karena memang tidak ada peristiwa pidana, maka mungkin kalau memang ini mau lebih digali lebih dalam, maka solusinya adalah kita dorong yang di perkara Polda ya. Karena di perkara Polda ini juga lebih kurang beririsan perkaranya. Nanti apa-apa serpihan-serpihan yang dianggap bukti tambahan oleh pihak TPUA
silakan ajukan dalam pembelaan. Bahkan di sana mereka memiliki forum tersendiri untuk bisa mengajukan bukti, saksi meringankan, ahli meringankan. Di sana bisa dieksplor ya. Justru sebagai pelapor dia terbatas, Pak. Ya, seperti yang saya bilang, nggak ada tuh di KUHP tuh bahwa pelapor bisa ujuk-ujuk membawa ahli. Karena ahli itu hanya dua munculnya. Satu diajukan penyidik, kedua diajukan tersangka. Nah, kalau di Polda nanti ini bergulir, mereka bisa terus mengeksplor di sana. Kalau ternyata benar kan pasti dibebaskan juga, nggak usah khawatir. Kalau ternyata ini itu palsu pasti dibebaskan kok gitu ya. Dan nanti juga di Polda akan dilakukan lapor ulang, confirm itu Pak. Ya, karena tidak mungkin juga lapor dari penyelidikan yang belum pro justisia digunakan untuk di Polda. Kalau Polda kan nanti naik ke penyidikan mau tidak mau harus pro justisia. Biarpun pun semua harus pro justisia, termasuk lapor pun akan diulang. Jadi nanti di forum sana aja, kalau ingin dieksplor lebih lanjut, dan nanti ada putusan pengadilannya. Lebih kurang itu solusi yang kami dorong saat ini gitu ya. Oke, baik, nanti kita akan tunggu nanti kelanjutannya akan seperti apa. Hasil dari gelar perkara khusus juga akan kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Rifai sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.